Kami dulu ngeband bareng di SMP. Kebetulan aku sama Dani sama Wawan satu satu kelas 2 dan kita ikut ekstrakurikuler yang musik. Pada saat itu kita membentuk grup dengan namanya MOL ya, karena pada saat itu guru senian itu namanya Pak Mul. Saya, Andra, Erwin, dan Wawan waktu itu bikin band namanya Dewa tahun 87. Terus Wawan keluar karena dia tidak suka main jazz seperti yang kita mainkan. 19-nya itu sebenarnya judul album. Jadi bertepatan waktu itu umur kita itu 19 tahun. Kebetulan itu di workshopnya di rumah saya, waktu itu ada studio. Bikin lagu, 3 lagu. Dari 3 lagu itu saya dengar lagu Kangen yang paling kuat untuk dipromosikan sebagai video klip. Pertama kali bikin video klip ya, yang bikin waktu itu dibantu Mas James F. Sunda dan TVRI Yogyakarta waktu itu. Sebenarnya syutingnya di tempat apa ya, terminal kereta gitu ya, tapi kereta tua gitu, udah kayaknya nggak dipakai gitu. Kalau sekarang lihat hasilnya, ya dibilang norak ya iya. Ya menurut saya album Selamat Masa Depan tuh ada agak sedikit ada progresivitas ya di situ ya, tapi nggak terlalu banyak juga. Kita nggak malah menurut saya kita nggak terlalu banyak mengalami banyak perubahan dalam album 1 ke 2. Wan, gimana kalau karena lu nggak bisa, lu pengen tetap kuliah jalan, lu pengennya setiap weekend lu bisa take lagi, kayak kita udah nggak bisa nunggu lagi. Gimana kalau 3 lagu berikutnya kita serahkan ke additional orang lain. Nah di situ kayak saya udah mikir, kok prinsip kita udah beda dan gitu. Ya saya mau sekarang nyari duit, menjadi target itu saya nyari duit. Ya prinsip kita udah beda kan sekarang gitu loh. Jadi ya saya tetap pada prinsip semula. Saya tetap nyelesain kuliah dulu, dan kalau kayak begitu jadi mungkin saya nggak bisa terus lagi gitu loh. Dan setelah saya juga memutuskan untuk keluar dari Dewa. Pada waktu itu awal-awalnya Dewa tuh kita semua pada haus akan kreativitas gitu ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan motivasi kepada anak-anak supaya lebih maju gitu daripada yang sekarang gitu ya. Tapi sepertinya katanya Wawan nggak mengikuti perkembangan yang kita alami gitu. Artinya kita pengen memainkan musik yang lebih progresif gitu ya. Tapi sepertinya Wawan tidak mau mengikuti kita atau nggak bisa menggunakan. Menurut saya di album 3 ini kita sudah mulai banyak menggunakan unsur jazz gitu. Artinya kita lebih banyak expand ke musik rock gitu ya. Dan memang kelihatannya memang sepertinya seperti itu, bahwa album terbaik itu lebih rock aja daripada yang lain-lain. Kita udah menjalani suatu masa dari awal banget, dari nol, kita belum apa-apa, sampai suatu masa di satu titik di mana titik itu merupakan impian semua musisi gitu ya, impian semua orang yang kerja di musik itu seperti Dewa di saat itu. Nah, di saat kita besar itu, di saat itu kan pasti banyak banget hal-hal yang terjadi yang mungkin kita jadi tidak jadi sering banget apa, kok susah sih ngomongnya. Butuh waktu saya untuk membuat liriknya itu 2 tahun gitu, untuk benar-benar mendapatkan kata-kata yang tepat buat Kirana ini ya. Begitu juga aransemennya, kita pengen membuat sesuatu yang agak lain gitu ya, dari beat drumnya segala macam, dari sound-soundnya gitu. Pokoknya ya namanya juga formasi baru ya waktu itu ya, bersama Aksan zaman, jadi apa lagi getol-getolnya gitu. Waktu itu lagu kesayangan ya, katakanlah. Waktu dia pertama kali muncul, Erwin main gitar,
itu memang si Dani udah tahu nih lagu yang bakal jadi hits banget katanya gitu. Dari 4 album Dewa, ya jujur aja saya sih paling suka tuh album Pandawa 5. Pandawa 5 itu merupakan satu puncak dari proses kreatif yang panjang dari Dani dan teman-temannya. Saat itu kalau nggak salah waktunya karena alasan drugs ya. Gua sama Erwin kan masih terlibat drugs, tapi masih pakai gitu. Nah, waktu itu jadwal rekaman juga udah padat. Karena kita sering datang waktu rekaman dan mereka nggak ada, gitu. Jadi terbuang gitu. Sebenarnya masalah bukan dari album ini aja, dari album ketiga kita sudah punya masalah dengan Ari dan Erwin gitu. Kita komen oke, kita istirahat. Tapi semestinya dari pihak gua, dari pikiran gua, band juga harus memikirkan seperti di saat-saat kita masih berangkat bareng bahwa gimana kita hidup di musik ini kan untuk cari makan gitu. Itu saya sih melihatnya sih wajar-wajar aja ya. Bikin grup, bikin satu kelompok itu kan seperti kayak orang pacaran, kayak orang kawin aja kan. Ada satu interaksi yang terus menerus di situ, dan bisa aja dari hasil interaksi itu membuat kita menjadi tidak sesuai lagi, tidak cocok lagi. Dan kalau memang sudah tidak cocok, ngapain juga diterus-terusin gitu kan. Jadi kita ngasih ultimatum kalau mereka nggak ada ataupun ya lo bisa sembuh ya, lo bisa sembuh. Nah, akhirnya setelah kita coba, kita rekaman di album keempat, dan ternyata emang beda banget dia lebih apa ya, menurut saya lebih jazz gitu. Udah zamannya alternatif lagi gila banget, lagi pas lagi alternatif, dan mungkin memang benar juga dari memang saya mainnya kurang rock, pada akhirnya memang begitu. Mungkin waktu itu terlalu cepat merekrut ya, karena waktu itu jadi kita ngerasa sepertinya lama-kelamaan kok permainannya Aksan kayaknya nggak matching gitu sama anak-anak yang lain gitu menurut kita gitu ya. Menurut saya juga nggak tahu menurut yang lain. Waktu itu sih ada apa ya, rasa khawatir ada waktu hari-hari keluar gitu. Kita apa ya, kalau aku khawatir nyari penggantinya itu yang susah, karena Ari ya saya tahu sendiri, Ari waktu live juga fansnya gila gitu. Mungkin juga buat kita juga siapa tahu masih bisa terus ya, dan ternyata sampai tur Pandawa 5 pun kita ngerasa berat untuk meneruskan bersama Ari gitu ya. Jadinya kenapa waktu itu belum kita berani, Ari tahun 95 udah minta keluar tapi kita nggak merelakan karena kita belum ketemu gantinya gitu. Jadi setelah saya dan anak-anak ketemu gantinya, ada waktu itu kita lihat Once gitu ya, saya rasa bisa potensial gitu ya, baru kita berani memutuskan gitu. Artinya saya juga mendapat sinyal dari Once dulu bahwa dia mau menggantikan Ari gitu ya. Baru kita save, baru kita bilang sama Ari bahwa kita kayaknya harus berpisah dulu gitu. Tapi salah satu pemicu yang besar yang akhirnya berbulat rasa untuk keluar itu mungkin apa yang gue rasain dulu, kayak misalkan gue merasa kalau di Dewa itu satu home, satu keluarga gitu, family, itu nggak gue dapetin lagi gitu.